Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia dengan NIM 12160000155. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2021, Fakultas Psikologi, semester 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA atau Analysis of Variance. Uji ANOVA adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Suatu teknik yang membandingkan variansi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel, yang disebut juga uji homogenitas, dengan data berskala ukur interval atau rasio. Asumsi ANOVA yaitu data berdistribusi dengan normal, memiliki varian atau ragam yang homogen, dan antar pengamatan saling bebas atau independen. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Selanjutnya ada prinsip ANOVA, yaitu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok within dan variasi ragam antar kelompok between, yaitu untuk within sendiri artinya menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Sedangkan untuk between menggambarkan adanya perbedaan antar kelompok-kelompok hasil pengukuran. Nah, ada juga jenis-jenis ANOVA. Yang pertama ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah, yaitu terdapat satu faktor yang dipertimbangkan dengan kriteria uji tolak H0 jika F hitung bisa sama dengan dari F tabel atau F value lebih kecil daripada alpha. Selanjutnya ada two way ANOVA atau ANOVA faktorial dengan artinya itu terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan dengan kriteria uji tolak H0 jika F hitung bisa sama dengan dari F tabel dengan value lebih kecil daripada alpha. Kemudian yang ketiga ada multivariate. Nah, di multi-way ANOVA, yaitu terdapat 3 atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan dengan kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan dari F tabel atau value lebih kecil daripada alpha. Nah, selanjutnya di sini ada kasus yang berhubungan dengan uji ANOVA. Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Nah, ini ada tabelnya. Kemudian di sini ada perintahnya, itu ujilah dengan apa 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut? Yang pertama kita lakukan dulu hipotesis statistiknya. Yang pertama ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji ANOVA. Untuk uji normalitas sendiri hipotesisnya yaitu H0 sama dengan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1 sama dengan data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan uji homogennya yaitu sama dengan data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, atau H1 sama dengan data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki variansi yang tidak sama. Kemudian hipotesis statistik uji ANOVA-nya yaitu rata-rata nilai ujian matematika kelas A, B, dan C adalah sama, dan rata-rata nilai ujian matematika kelas A, B, dan C yaitu berbeda dengan alpha 5%. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variable view, dan isikan variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk namanya yaitu nilai dan kelas, dengan desimal 2, kemudian labelnya pertama nilai ujian matematika, dan label yang keduanya kelas. Untuk keterangan values-nya sendiri yaitu 1 sama dengan kelas A, 2 sama dengan kelas B, dan 3 sama dengan kelas C. Kemudian selanjutnya kita masukkan data view, lalu masukkan data rata yang tadi yang di tabel sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk melakukan uji ANOVA ini kita klik analyze, kemudian general linear model dan univariate. Maka akan muncul dialog univariate yang kemudian masukkan variabel nilai ujian matematika ke dalam dependent variable dan variabel kelas ke kelas fixed faktor, yang kemudian klik save, lalu akan muncul univariate save.
Nah, kemudian centang pada standar dz yang kemudian klik continue, maka akan muncul tabel univariat yang sebelumnya. Nah, di situ nanti ada post hoc, maka klik post hoc, kemudian akan muncul univariat post hoc-nya. Pindahkan variabel kelas ke dalam post hoc test dan centang denkan. Kemudian klik continue dan akan muncul lagi tabel univariat yang sebelumnya dan klik option. Yang di sini kita centang deskriptif statistik dan homogenitas teks dengan signifikannya 0,05. Nah, maka akan muncul pada variabel V itu standardisnya. Nah, setelah itu kita klik analyze, deskriptif statistik dan explore, maka akan muncul kotak explore dan pindahkan variabel standardized ke dalam dependent list, kemudian klik plot, maka akan muncul explore plot dan centang pada normality plot with test. Kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul hasilnya. Yang pertama ini untuk tes normalitasnya dulu. Nah, di sini normalitasnya menggunakan yang homograf, yaitu tolak 0 jika P value lebih kecil dari alpha atau 0,08 lebih kecil dari 0,05 atau terima 0 jika P value lebih besar sama dengan dari alpha atau 0,08 lebih besar dari alpha yaitu 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dengan hipotesis data berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada juga tes homogennya yaitu 0,06. Nah, di sini dapat dilihat bahwa H0 diterima dengan P value lebih besar daripada alpha yaitu 0,0 lebih besar sama dengan dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data homogen dari atau kedua kelompok memiliki varians yang sama. Selanjutnya kita masuk ke ini uji tes ANOVA-nya, yaitu dengan P value 0,06 lebih kecil sama dengan dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dengan hipotesis rata-rata nilai ujian kelas A, B, dan kelas C berbeda. Untuk nilai ujian matematika ini dapat dilihat bahwa dalam peringkat 1 ada untuk kelas B, dan untuk peringkat B-nya untuk kelas C, dan untuk peringkat ketiganya itu kelas A. Maka dengan itu H0 ditolak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.